Makanya gini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dengarkan baik-baik. Mana amennya? Dengar itu ya, kalau ada dengar baik-baik katakan amin. Nah, perhatikan anak-anak, sebagai anak Tuhan yang cinta Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus itu juru selamat kita harus dengar Tuhan baik-baik. Dengar apa itu? Dengar firman Tuhan. Di mana firman Tuhannya? Di Alkitab. Kalau kita dengar hamba Tuhan, kalau kita dengar membacanya, kalau kita dengar juga atau kita lihat di media sosial atau di Alkitab kita juga baca, ya kan? Itu namanya kita dengar baik-baik. Amin. Baik-baik, dengar firman Tuhan baik-baik, anak. Kalau kita dengar firman Tuhan baik-baik, kita pasti diberkati. Kita pun jadi bijak. Kita jadi berhikmat. Kita nggak akan hanyut di bawah arus apa itu? Arus sungai? Arus laut? Arus apa itu? Maksud firman Tuhan harus arus dunia loh. Bayangkan, dunia sekarang membawa kita kepada dosa. Dunia membawa kita kepada kejahatan. Makanya banyak sekarang teman-temanmu yang benar-benar malas beribadah, malas mereka PA, malas mereka baca firman Tuhan, malas mereka dengar firman Tuhan, karena mereka sudah hanyut di bawah arus dunia. Karena mereka tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Bahkan mereka juga hanyut di bawah arus dunia karena mereka lebih mendengar kata orang. Dengan hasutan, dihasut, nggak usah kau ibadah, nggak usah kau PA, nggak enak. Ada lagi yang bilang begini sama tante, katanya begini, ini orang tuanya loh yang ngadu, katanya begini, kalau kamu pergi PA, pergi beribadah, nggak usah cakapin aku, katanya gitu. Wih, anak Tuhan kok kayak gitu ya ngomongnya, padahal dia rajin loh ke gereja, dia rajin loh sekolah minggu, dia rajin pergi ibadah hari Minggu, tapi bisa dia menghasut teman-temannya, membawa mereka supaya hanyut kepada arus dunia. Makanya anak-anak kalian harus apa itu? Bijak. Diurapi Tuhan itu bijak. Teliti yang kita dengar. Kalau ada yang menghasut kamu bilang seperti itu, dengar baik-baik, teliti dengan baik. Apakah itu seperti firman Tuhan? Kayaknya Tuhan Yesus gak pernah lah bilang begitu. Kayaknya Tuhan Yesus gak pernah nyuruh kita jangan beribadah. Malahan kita harus beribadah. Sekolah minggu, ibadah di sekolah, ibadah di PA, ibadah di gereja. Kita harus beribadah. Jadi kita harus bijak, anak-anak. Coba bilang dulu, katakan aku mau bijak. Coba dulu buat gini, aku mau bijak. Si Hulan sama si Serla gak mau bijak ya? Coba sekali lagi, aku mau bijak. Iya, karena mau diurapi tuh, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Mana amin ya? Ya, firman Tuhan itu harus kita dengar. Tuhan Yesus gak pernah larang kita itu ibadah loh, anak-anak. Jadi makanya kalian jangan dengar hasutan orang. Nanti baru tahu itu. Nanti baru juga dapat informasinya. Jadi makanya teliti kamu dengan baik. Jangan handphone aja, ya kan? Jangan nonton, cakap kotor aja kerjanya, main-main aja kerjanya, tapi gak mau mendengarkan kata firman Tuhan, jadinya gak bijak. Tapi kita harus dengar firman Tuhan supaya bijak. Jadi kalau kamu dihasut, kamu dipengaruhi teman-temanmu, kamu ikut, kamu hanyut di bawah arus. Kalau kita udah hanyut kayak mana? Meninggal. Susah kita. Bisa mati. Sedangkan hanyut di bawah arus sungai aja, kita bisa tenggelam. Langsung tinggal nama. Tahu tinggal nama? Meninggal. Jadi makanya banyak juga di sini yang seperti itu juga ya, hanyut di bawah arus. Makanya mereka tidak ada di sini saat ini karena mereka juga dipengaruhi dan dihasut oleh orang
baik. Mana amin? Kok jadi lupa sih? Perhatikan, ada nabi. Namanya Nabi Yesaya. Siapa namanya? Perhatikan, Nabi Yesaya waktu dia dipanggil Tuhan, Yesaya katanya, yes Tuhan, siap gerak, yes katanya. Katanya seperti itu. Dia langsung dengar itu sepertinya suara Tuhan. Dia teliti, itu suara Tuhan. Bukan suara iblis, bukan suara dunia, bukan suara orang. Itu kata Tuhan, itu suara Tuhan. Aku harus dengar. Dia teliti. Dia bisa tanda, dia bisa tahu itu dari Tuhan. Makanya dia bilang, siap gerak, yes Tuhan katanya. Coba kalau anak-anak yang sekarang, mana ada? Siapa itu ya? Suara siapa itu? Oh iya betul juga, iya juga, yuk kita ngapain, kita PMO, kita ibadah. Gak usah gak enak itu. Langsung dia hanyut di bawah arus. Tapi Yesaya tidak. Yesaya langsung bilang, ya siap gerak, yes Tuhan katanya. Karena dia tahu itu suara Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah yang siap aku utus? Katanya. Yesaya bilang apa? Dia bilang langsung, aku Tuhan, aku siap kau utus. Diutus ngapain? Menyampaikan firman Tuhan. Makanya boleh sampaikan kepada teman-teman kalian, berikan mereka pengertian supaya mereka jangan hanyut di bawah arus, supaya mereka tidak termakan hasutan orang-orang jahat, supaya mereka mana suaranya? Diselamatkan. Jadi anak-anak itu tugas kita. Ingatkan teman-temannya, bawa teman-temannya kepada Tuhan, doakan mereka.